Pernahkah kamu berpikir bagaimana sebenarnya struktur tersembunyi di balik bilangan-bilangan yang kita anggap sederhana? Hah? Dalam dunia teori bilangan, ada konsep yang sangat menarik, yaitu akar primitif. Konsep ini membantu kita memahami bagaimana bilangan-bilangan berperilaku dalam sistem modulo dan bahkan menjadi dasar dalam kriptografi modern. Namun, tidak semua bilangan memiliki akar primitif. Lalu pertanyaannya, bilangan seperti apa yang memilikinya? Apakah hanya bilangan prima? Bagaimana dengan pangkat dari bilangan prima? Dan mengapa beberapa bilangan justru tidak memiliki akar primitif sama sekali? Di video ini kita akan membahas secara mendalam tentang eksistensi akar primitif, mulai dari kasus bilangan prima, pangkatnya, hingga bentuk bilangan yang lebih kompleks. Kita juga akan melihat bagaimana teorema-teorema penting membangun pemahaman ini secara bertahap. Kita akan membuktikan bahwa jika P adalah bilangan prima ganjil dan R adalah akar primitif modulo P, maka R atau R tambah P pasti merupakan akar primitif modulo P pangkat 2. Langkah pertama, misalkan order dari R modulo P pangkat 2 kita sebut N dari definisi R pangkat N kongruen dengan 1 modulo P pangkat 2. Karena ini berlaku modulo P pangkat 2, otomatis juga berlaku modulo P sehingga R pangkat N kongruen dengan 1 modulo P. Karena order dari R modulo P adalah P kurang 1, maka P kurang 1 pasti membagi N. Di sisi lain, dari teorema Euler, order modulo P pangkat 2 harus membagi fungsi phi dari P pangkat 2, yaitu P dikali P kurang 1. Jadi, N membagi P dikali P kurang 1. Karena P kurang 1 membagi N, dan N membagi P dikali P kurang 1, maka kemungkinannya hanya 2. N sama dengan P kurang 1, atau N sama dengan P dikali P kurang 1. Jika N sama dengan P dikali P kurang 1, maka R sudah menjadi akar primitif modulo P pangkat 2. Dan bukti selesai untuk kasus ini. Sekarang, jika N sama dengan P kurang 1, maka R pangkat P kurang 1 kongruen dengan 1 modulo P pangkat 2. Dalam kasus ini, R sendiri bukan akar primitif modulo P pangkat 2. Kita perlu menunjukkan bahwa R tambah P adalah akar primitif modulo P pangkat 2. Kita hitung R tambah P pangkat P kurang 1. Ekspansi binomial menghasilkan 1 dikurangi P dikali R pangkat P kurang 2 modulo P pangkat 2. Andaikan hasilnya sama dengan 1 modulo P pangkat 2, maka P dikali R pangkat P kurang 2 habis dibagi P pangkat 2. Artinya R pangkat P kurang 2 habis dibagi P. Ini mustahil karena R tidak habis dibagi P. Jadi hasilnya tidak sama dengan 1. Akibatnya order dari R tambah P bukan P kurang 1, pasti P dikali P kurang 1. Maka R tambah P adalah akar primitif modulo P pangkat 2. Kesimpulan, R atau R tambah P adalah akar primitif modulo P pangkat 2. Maka teorema terbukti. Bilangan prima P sama dengan 7 memiliki R sama dengan 3 sebagai akar primitif. Dari bukti teorema 9,9, order dari 3 modulo 49 adalah 6 atau 42. Kita hitung 3 pangkat 6. Hasilnya tidak kongruen dengan 1 modulo 49. Karena itu, order dari 3 modulo 49 adalah 42 yang sama dengan fungsi phi dari 49. Misalkan P sama dengan 487. Untuk akar primitif 10 modulo 487. Kita punya 10 pangkat 486 kongruen dengan 1 modulo 487 pangkat 2. Jadi 10 bukan akar primitif modulo 487 pangkat 2. Tetapi menurut teorema 9.9 kita tahu bahwa 497 yaitu 10 tambah 487 adalah akar
akar primitif modulo 487 pangkat 2. Dengan teorema 9.9, kita tahu bahwa P memiliki akar primitif R yang juga merupakan akar primitif modulo P pangkat 2. Sehingga R pangkat P kurang 1 tidak kongruen dengan 1 modulo P pangkat 2. Dengan induksi matematika, kita akan buktikan bahwa untuk akar primitif R ini, R pangkat P pangkat dalam kurung K kurang 2 dikali P kurang 1 tidak kongruen dengan 1 modulo P pangkat K untuk semua bilangan bulat positif K dengan K lebih besar sama dengan 2. Setelah kita memiliki ketakongruenan ini, kita dapat menunjukkan bahwa R juga merupakan akar primitif modulo P pangkat K. Misalkan N adalah order dari R modulo P pangkat K. Menurut akibat 911, N membagi fungsi V dari P pangkat K. Berdasarkan teorema 7,3, fungsi V dari P pangkat K sama dengan P pangkat K kurang 1 dikali P kurang 1. Jadi N membagi P pangkat K kurang 1 dikali P kurang 1. Di sisi lain, karena R pangkat N kongruen dengan 1 modulo P pangkat K, kita juga punya R pangkat N kongruen dengan 1 modulo P. Karena R akar primitif modulo P, order R modulo P sama dengan fungsi V dari P, yaitu P kurang 1. Oleh karena itu, P kurang 1 membagi N. Karena P kurang 1 membagi N dan N membagi P pangkat K kurang 1 dikali P kurang 1. Maka N sama dengan P pangkat T dikali P kurang 1 dengan T bilangan bulat dari 0 sampai K kurang 1. Yang tersisa adalah membuktikan ketakongruenan dengan induksi matematika. Kasus K sama dengan 2 mengikuti dari R pangkat P kurang 1 tidak kongruen dengan 1 modulo P pangkat 2. Asumsikan pernyataan benar untuk K lebih besar sama dengan 2, maka R pangkat P pangkat K kurang 2 dikali P kurang 1 tidak kongruen dengan 1 modulo P pangkat K. Karena R dan P relatif prima, kita punya R dan P pangkat K kurang 1 juga relatif prima. Akibatnya, dari teorema Euler, R pangkat P pangkat K kurang 2 dikali P kurang 1 kongruen dengan 1 modulo P pangkat K kurang 1. Jadi, ada bilangan bulat D sehingga R pangkat P pangkat K kurang 2 dikali P kurang 1 sama dengan 1 ditambah D kali P pangkat K kurang 1. Dengan P tidak membagi D2 karena berdasarkan hipotesis hasilnya tidak kongruen dengan 1 modulo P pangkat K, kita pangkatkan P2 ruas menggunakan teorema binomial dan hipotesis bahwa P ganjil hasilnya R pangkat P pangkat K kurang 1 dikali P kurang 1 sama dengan 1 ditambah D kali P pangkat K modulo P pangkat K tambah 1. Karena P tidak membagi D, kita simpulkan R pangkat P pangkat K kurang 1 dikali P kurang 1 tidak kongruen dengan 1 modulo P pangkat K tambah 1. Ini melengkapi pembuktian induksi. Dari contoh 9,13, kita tahu bahwa R sama dengan 3 adalah akar primitif modulo 7 dan 7 pangkat 2. Maka teorema 9,1 mengatakan bahwa R sama dengan 3 juga merupakan akar primitif modulo 7 pangkat K. Untuk semua bilangan bulat positif K, kita buktikan dengan induksi matematika. Misalkan A ganjil untuk K sama dengan 3 dari latihan 5 bagian 4.1 A pangkat 2 kongruen dengan 1 modulo 8. Ini adalah kekongruenan yang diinginkan karena fungsi Fahy dari 2 pangkat 3 sama dengan 4. Sekarang asumsikan A pangkat 2 pangkat K kurang 2 kongruen dengan 1 modulo 2 pangkat K, maka ada D. Sehingga A pangkat 2 pangkat K kurang 2 sama dengan 1 ditambah D kali 2 pangkat K kuadratkan kedua ruas. A pangkat 2 pangkat K kurang 1 sama dengan 1 ditambah D kali 2 pangkat K tambah 1 ditambah D pangkat 2 kali 2 pangkat 2K yang kongruen dengan 1 modulo 2 pangkat K tambah 1. Ini melengkapi induksi. Kita dapat menyimpulkan dari teorema A2 9,11 bahwa tidak ada pangkat dari 2.
selain 2 dan 4 yang memiliki akar primitif. Untuk melihatnya, perhatikan bahwa jika A ganjil, maka order A modulo 2 pangkat K tidak sama dengan fungsi phi dari 2 pangkat K, karena A pangkat fungsi phi dari 2 pangkat K dibagi 2 kongruen dengan 1 modulo 2 pangkat K, meskipun tidak ada akar primitif modulo 2 pangkat K untuk K lebih besar sama dengan 3, selalu ada elemen dengan order terbesar yang mungkin, yaitu fungsi phi dari 2 pangkat K dibagi 2 seperti ditunjukkan teorema berikut. Teorema 9,11 mengatakan bahwa 5 pangkat 2 pangkat K kurang 2 kongruen dengan 1 modulo 2 pangkat K. Menurut teorema 9,1, order dari 5 modulo 2 pangkat K membagi 2 pangkat K kurang 2. Jadi, jika kita tunjukkan order dari 5 modulo 2 pangkat K tidak membagi 2 pangkat K kurang 3, maka kita buktikan dengan induksi bahwa untuk K lebih besar sama dengan 3. 5 pangkat 2 pangkat K kurang 3 kongruen dengan 1 ditambah 2 pangkat K kurang 1. Dan ini tidak kongruen dengan 1 modulo 2 pangkat K. Untuk K sama dengan 3, 5 kongruen dengan 1 tambah 4 modulo 8. Asumsikan 5 pangkat 2 pangkat K kurang 3 sama dengan 1 ditambah 2 pangkat K kurang 1 ditambah D kali 2 pangkat. K. Kuadratkan kedua ruas. 5 pangkat 2 pangkat K kurang 2 kongruen dengan dalam kurung 1 ditambah 2 pangkat K kurang 1 tutup kurung kuadrat yang sama dengan 1 ditambah 2 pangkat K ditambah 2 pangkat 2K kurang 2. Dan ini kongruen dengan 1 ditambah 2 pangkat K modulo 2 pangkat K tambah 1. Ini melengkapi induksi. Misalkan N sama dengan P1 pangkat T1 dikali P2 pangkat T2 dikali sampai PM pangkat TM. Andaikan N memiliki akar primitif R, maka R dan N relatif prima. Dan order R modulo N sama dengan fungsi phi dari N. Karena R dan N relatif prima. R dan pi A2 pangkat T ke A2 juga relatif prima. Dari Euler, R pangkat fungsi phi dari P ke 1 pangkat T ke 1 kongruen dengan 1 modulo P ke 1 pangkat T ke 1. Misalkan, U adalah kelipatan persekutuan terkecil dari fungsi phi dari P1 pangkat T1. Fungsi phi dari P2 pangkat T2 sampai fungsi phi dari PM pangkat TM, maka R pangkat U kongruen dengan 1 modulo P ke 1 pangkat T ke 1 untuk setiap ke 1. Sehingga R pangkat U kongruen dengan 1 modulo N. Jadi fungsi phi dari N sama dengan order R modulo N. Nilainya lebih kecil atau sama dengan U. Tetapi fungsi phi dari N sama dengan hasil kali fungsi phi dari P1 pangkat T1 dikali fungsi phi dari P2 pangkat T 2 dikali sampai dikali fungsi PHI dari PM pangkat TM. Sehingga hasil kali fungsi PHI dari PE ke 1 pangkat TET ke 1 lebih kecil atau sama dengan kelipatan persekutuan terkecil dari fungsi phi tersebut. Ini hanya mungkin jika fungsi phi dari P1 pangkat T1 saling prima berpasangan, karena fungsi phi dari P pangkat T sama dengan P pangkat T kurang 1 dikali dalam kurung P kurang 1 tutup kurung yang bernilai genap untuk P ganjil atau P sama dengan 2 dengan T lebih besar sama dengan 2. Maka agar saling prima berpasangan haruslah M sama dengan 1, yaitu pangkat prima, atau M sama dengan 2 dengan N sama dengan 2 kali P pangkat T dengan P prima ganjil. Fungsi phi dari 2 kali P pangkat T sama dengan fungsi phi dari P pangkat T. Jika R ganjil, maka R pangkat fungsi phi dari 2 kali P pangkat T kongruen dengan 1 modulo P pangkat T dan juga kongruen dengan 1 modulo 2. Sehingga kongruen dengan 1 modulo 2 kali P pangkat T tidak ada pangkat lebih kecil karena akan kontradiksi dengan modulo P pangkat T.
Jika R genap, maka R tambah P pangkat T adalah ganjil dan R tambah P pangkat T kongruen dengan R modulo P pangkat T. Sehingga analog dengan kasus sebelumnya. Dengan kata lain, kita konstruksi akar primitif modulo 2 kali P pangkat T sebagai berikut. Ambil R akar primitif modulo P pangkat T jika R ganjil. Maka R juga menjadi akar primitif modulo 2 kali P pangkat T. Jika R genap, maka R tambah P pangkat T adalah ganjil. Dan karena R tambah P pangkat T kongruen dengan R modulo P pangkat T, maka R tambah P pangkat T menjadi akar primitif modulo 2 kali P pangkat T. Bilangan bulat positif N lebih besar dari 1 memiliki akar primitif jika dan hanya jika N sama dengan 2 atau 4 atau P pangkat T atau 2 kali P pangkat T dengan P adalah prima ganjil dan T adalah bilangan bulat positif. Menggabungkan korolari 9,8.1 dan teorema 9,10, 9,11, 9,13. 9,14 kita dapat mendeskripsikan bilangan bulat positif mana yang memiliki akar primitif